Halo, semangat pagi, Majupreneurs, teman-teman semua. Oke, terima kasih untuk teman-teman Majupreneurs ataupun Majunens yang sudah join. Kembali lagi kita di kelas maju ya. Di setiap Jumat bertemu lagi dengan kelas maju. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah join, sudah menunggu, dan sudah join tepat waktu. Mungkin tanpa berlama-lama waktu, aku perkenalan diri dulu sebelumnya. Salam kenal, aku Indira Rahel dari perwakilan Maju. Untuk saat ini, aku yang akan membantu acara kelas maju ke depannya. Dan nanti juga akan ada Mas Trinanda Putra yang akan membawakan materi kelas maju yang bisa teman-teman dapatkan. Sebelum kita mulai ke acaranya, mungkin nanti kita saksikan terlebih dahulu ya untuk video tayangan dari Maju. Mungkin boleh di-show untuk videonya terlebih dahulu. Maju sebagai aplikasi wirausaha lengkap telah membantu banyak UMKM Indonesia untuk mencapai potensi terbaik mereka. Terbukti, sejak Indonesia diterjang pandemi sampai saat ini, kami justru tumbuh dengan pesat hingga 800%. Ini adalah tanda bahwa Maju ikut berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Kita tahu saat ini banyak teman-teman UMKM di luar sana yang belum tersentuh teknologi, belum terbiasa dengan kemajuan zaman yang sudah serba digital. Karena itu kami di Marketing dan Sales memiliki misi untuk membantu mereka beradaptasi menyambut perubahan melalui implementasi teknologi. Lebih dari sekedar berjualan, yang kami lakukan adalah mengedukasi untuk membuka wawasan dan peluang menuju ekonomi yang berkelanjutan. Kami menggali insight dari para pelaku usaha di Indonesia. Kami melakukan riset bagaimana mereka menjalankan bisnisnya sehari-hari. Awalnya saya jalanin bisnis itu semuanya serba manual lah. Tapi setelah setahun berjalan, saya dikenalkan oleh aplikasi Maju. Ini benar-benar ngebantu saya banget. Gak nyangka ada aplikasi yang bisa bikin urusan bisnis saya bisa jadi serba otomatis. Kini, Maja telah melahirkan fitur-fitur unggulan asli dari tangan anak bangsa. Mulai dari kasir online, manajemen inventory, karyawan, akuntansi, analisa bisnis, CRM, aplikasi owner, hingga integrasi marketplace dan online food order. Kami di Maju juga berkomitmen untuk selalu memberikan dampak baik yang berkesinambungan untuk UMKM Indonesia. Melalui program akselerasi bisnis Maju Wira, kami secara konsisten memberikan bimbingan serta injeksi motivasi agar UMKM Indonesia bisa terus berinovasi dan tumbuh. Di Maju Wira, kami juga mendorong pertumbuhan bisnis mereka dengan membuka jalan untuk mendapatkan tambahan modal dari institusi keuangan yang sudah bekerja sama dengan Maju. Ketika saya mengikuti mentor Maju sesi 1 yang dilaksanakan oleh aplikasi Maju itu, ilmu yang saya dapatkan cukup luar biasa. Ilmu yang tentang pengembangan bisnis. Gimana caranya kita mengembangkan bisnis di beberapa kota. Nah, alhamdulillah dari itu sehingga kita kemarin bisa goal franchise ada di Kota Mojokerto sama Kota Pandaan. Program mentor Maju 1. Karena besarnya jumlah merchant ini, kami sering kedatangan pelanggan untuk bertanya ini itu, memberikan saran, atau sekedar curhat. Tapi kami tidak pernah sekalipun menutup telinga kami. Untuk itu, kami melayani mereka dengan sepenuh hati melalui berbagai macam channel, mulai dari chat, WhatsApp, panggilan telepon 24 jam, hingga kunjungan langsung ke 60 kota di seluruh Indonesia. Selama kita berlangganan di Maju sih nggak banyak kendala ya. Semuanya benar-benar aman. Karena biasanya kalau kita masih ada yang bingung cara pakainya, masih nggak ngerti fungsi fiturnya, kita langsung tanya ke tim Maju lewat layanan telepon. Bukan cuma fokus mencari konsumen, kami di Maju juga akan terus mencari dan menjaring talenta-talenta terbaik dari seluruh pelosok negeri. Namun, tentu aja itu bukan cuma soal hard skill, tapi juga soal bagaimana mereka bisa memiliki mindset yang sama dengan Maju. Ini adalah bukti nyata dari langkah kita. Langkah kecil yang dimulai dari beberapa kaki. Langkah yang tidak pernah lelah untuk percaya bahwa sebuah mimpi perlahan dapat berubah menjadi kenyataan. Saya Adi Wahyu Rahadi bersama segenap keluarga Maju Indonesia akan terus melangkah maju melampaui batasan. Bukan hanya untuk kami sendiri, tapi untuk kemajuan perekonomian negeri.
Oke deh, yes, tadi sekilas cuplikan ya video dari Maju, persembahan untuk teman-teman juga kalau misalnya memang ada yang baru pakai Maju gitu ya, jadi ada tahu-tahu sedikit. Nah, oke deh sebelumnya, jadi sebelum kita memasuki materi ya nanti akan ada sedikit penjelasan di mana kelas Maju ini teman-teman akan mengetahui nih gitu ya fitur-fitur Maju, salah satu fiturnya yang akan kita bahas hari ini yaitu payroll gitu. Jadi teman-teman, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan ataupun juga mungkin sudah ada pertanyaan, silahkan cantumkan Q&A-nya itu di chat box. Jadi nanti di akhir akan ada Q&A gitu ya. Nanti teman-teman bisa tanyakan apa saja yang berkaitan dengan materi hari ini di kelas Maju. Dan juga kita mau mengajak teman-teman Majupreneurs nih gitu karena kita memiliki Instagram namanya @serudimaju. Teman-teman bisa akses dan juga bisa posting-posting gitu ya keseruan saat mengikuti kelas Maju hari ini. Nanti akan ada hadiah menarik bagi postingan yang paling menarik hari ini. Oke deh, kalau gitu tanpa berlama-lama mungkin aku bisa langsung panggil Mas Trinanda. Halo Mas Tri. Halo Mbak Indira. Oke deh, teman-teman Maju Planners kayaknya udah nggak sabar nih Mas Tri untuk mendengarkan materi payroll ya khususnya ya. Siap, boleh Mbak. Udah Oke, nggak sabar juga nih nge-share. oke mantap. Mungkin bisa langsung kita mulai aja ya. Silakan Mas Tri. Oke, baik. Terima kasih Mbak Indira. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya selamat datang di kelas Maju, Bapak Ibu sekalian, di mana kelas Maju ini sendiri harapannya adalah teman-teman yang ada di sini, Bapak Ibu sekalian, bisa mendapatkan ilmu baru ya terkait dengan fitur-fiturnya Maju, di mana fitur tersebut tentu aja yang kita harapkan bisa mempermudah dalam Bapak Ibu sekalian mengelola yang namanya operasional bisnis masing-masing. Nah, di sesi kali ini, di kelas Maju kali ini, tadi sudah di-spill juga fitur apa aja yang kita akan bahas. Ada dua sebenarnya, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama ada yang namanya Maju Teams. Lalu yang kedua ada yang namanya fitur payroll tersendiri. Oke, boleh dilanjut slide-nya? Oke. Sebelum kita masuk kepada materinya sendiri ya terkait fitur-fiturnya sendiri. Nah, kenapa pada akhirnya fitur ini hadir gitu ya, Bapak Ibu sekalian ya. Pertama kita lihat di lapangan sendiri ya, masih banyak nyatanya teman-teman pelaku UMKM yang masih menggunakan sistem manual terkait dengan yang namanya perhitungan data gaji ya, yang mungkin masih pakai Excel di mana kalau misalnya kita masih mempertahankan cara tersebut ya kemungkinan satu bakalan lama, terus kemungkinan juga masih bakalan banyak kesalahan. Lalu yang kedua adalah sistem yang penggajian yang secara manual ini ternyata masih banyak yang masih belum terintegrasi dengan sistem absensinya. Nah, sedangkan nanti di Maju sendiri dengan hadirnya fitur payroll dan fitur Maju Teams-nya kita, tentu aja kita harapkan akan mempermudah baik dari sisi business owner ataupun dari karyawan. Nah, kalau dari business owner sendiri, kehadiran fitur payroll ini kita harapkan akan memudahkan business owner dalam melakukan pengelolaan karyawan sehingga nantinya bisa fokus ke hal-hal lain ya, selain dari sistem administrasi aja. Lalu kalau untuk karyawan sendiri, tentu aja benefit yang kita tawarkan adalah dengan adanya fitur payroll ini, karyawan yang bekerja di merchant akan mendapatkan akses penuh nih terhadap situasi finansialnya mereka, sekaligus menyederhanakan aktivitas administrasi seperti rekap absen, gaji, dan pengajuan kasbon juga. Boleh dilanjut? Oke, nah di hari ini konten yang akan kita bahas ya Bapak Ibu sekalian. Pertama mulai dari informasi terkait dengan payroll itu seperti apa, lalu ada submenunya terkait dengan pengaturan karyawan, terus kita juga bahas terkait Maju Teams, manfaatnya sampai kerjasama kita dengan Bank Raya. Kita juga akan cek cara kerja dari payroll dan juga sistem Maju Teams-nya kita. Lalu nanti akan ada sedikit teknis yang akan saya jelaskan juga mulai dari penginputan data karyawan, pengaturan payroll itu sendiri, lalu ada pengaturan gaji karyawan, lalu ada pengaturan jadwal karyawan, terus nanti masuk kepada pembayaran payrollnya baik secara manual ataupun otomatis, sampai dengan terakhirnya kita akan menggunakan Maju Teams itu seperti apa. Seperti itu kurang lebihnya nanti apa yang akan kita bahas di sesi kali ini. Boleh dilanjut? Oke.
Kita langsung masuk kepada fitur payroll dulu ya, yang bisa Bapak Ibu sekalian perhatikan bahwa si payroll ini sendiri merupakan fitur yang sebenarnya itu bisa kita akses di dashboardnya Maju sendiri, di mana memungkinkan business owner melakukan pengaturan dan pembayaran gaji untuk karyawannya baik secara otomatis ataupun secara manual. Kalau misalnya Bapak Ibu sekalian bisa lihat di layar gitu ya, bahwa nanti ini kita ada menu sendiri di mana Bapak Ibu sekalian nanti tinggal masuk ke dashboard. Nanti tinggal akses di menu khusus yang namanya karyawan. Nah, setelah nanti diakses di karyawan, tinggal diklik, dia nanti akan banyak tuh sub-menu yang bisa diakses. Salah satunya adalah payroll sendiri, di mana payroll itu nanti isinya merupakan komponen pendapatan maupun potongan yang bisa kita atur sesuai dengan kebutuhan dari Bapak Ibu sekalian. Boleh dilanjut? Nah, lanjutnya adalah di sini ketika nanti Bapak Ibu sekalian ketik atau klik yang payroll, nanti dia akan muncul sub-menu tambahannya, mulai dari pengaturan payroll, terus ada pemetaan gaji, laporan payroll, sampai dengan juga hak aksesnya dan rekonsiliasinya juga. Di mana di sini untuk menetapkan tanggal akhir perhitungan gaji, kita bisa menentukan rekening yang digunakan, sebenarnya kita bisa melakukan pembayaran gaji serta memilih metode pembayarannya juga, baik itu secara manual ataupun secara otomatis, Bapak Ibu sekalian. Nah, boleh dilanjut dulu? Oke, untuk membuat fitur payroll berjalan optimal, terdapat peningkatan pada fungsi pengaturan karyawan. Peningkatan ini kita fokuskan pada sejumlah form baru ya, yang bisa sebenarnya diisi nantinya, merupakan ada informasi BPJS, BPJS Kesehatan, ataupun buku tabungan. Nah, jadi sedikit informasi, ketika nanti sebelum melakukan yang namanya pengaturan gaji sendiri, kita nanti akan Bapak Ibu sekalian bisa akses yang namanya tambah karyawan, di mana di sana nanti kita bisa lengkapi data-data informasi dari karyawannya kita. Jauh lebih lengkap informasinya, nggak hanya sekedar nama, nomor KTP aja, tapi di sini tentu aja kita sudah ngeling dengan yang namanya fitur payroll tadi, di mana kita juga bisa isi terkait dengan laporan informasi-informasi personal ya, yang menjadi data utamanya. Bisa tadi dari BPJS Kesehatannya atau dari BPJS Ketenagakerjaannya, di mana informasi tersebut tentu bisa disimpan di fitur payroll-nya kita juga. Boleh dilanjut? Nah, pemilik bisnis juga sebenarnya memiliki keleluasaan ya untuk mengatur komponen gaji, di mana kita nanti supportnya di fitur yang namanya struktur gaji ya, di menu struktur gaji. Nah, di menu struktur gaji ini nanti Bapak Ibu sekalian bisa mengatur komponen yang termasuk dalam penggajian itu apa aja, atau terdapat dalam pendapatan itu apa aja. Ataupun misalnya nanti ada kebijakan terkait dengan potongan nih. Nah, itu juga nanti Bapak Ibu sekalian juga bisa masukin ya, baik komponen pendapatan ataupun potongan. Misalnya nanti ada tunjangan gitu ya, misalnya tunjangan makannya atau misalnya tunjangan komunikasinya, yang mana itu juga bisa kita akses dan kita bisa tambahkan di struktur gaji sendiri. Jadi ketika nanti sebelum kita melakukan yang namanya pembayaran, tentu kita akan sesuaikan dulu nih apa aja yang masuk pada pendapatan si karyawannya, apa aja yang mungkin masuknya ke si potongannya nanti. Itu bisa kita atur Bapak Ibu sekalian. Boleh dilanjut? Nah, untuk memastikan laporan yang akurat ya di fitur payroll sendiri, kita juga sudah terintegrasi dengan fitur yang sebenarnya sudah ada di kita ya. Itu ada pencatatan keuangan ada di Maju gitu ya. Di menu dan di daftar pemetaan akun gaji ya, business owner sendiri dapat mengatur keuangan mana saja yang bakal terpengaruh oleh pembayaran pendapatan maupun potongan gaji karyawan. Nah, kita contohkan di sini misalnya pembayaran gaji pokok akan mempengaruhi akun beban, yang mana tentu bisa kita cek juga nanti di laporan keuangannya kita. Jadi ketika nanti Bapak Ibu sekalian sudah mengatur tadi pendapatan dan karyawannya gitu ya, terus nanti ketika misalnya mau mendaftarkan pembayarannya sendiri, di mana nanti dia akan ngeling ke keuangannya kita. Nah, kita bisa tentukan nih mana akun yang akan bergerak. Nah, tentu aja dia akan masuk ke beban gaji ya, yang paling umum kita pakai. Itu nanti dia akan otomatis tersambung dengan fitur keuangannya kita juga, Bapak Ibu sekalian. Boleh dilanjut? Oke, nah kita lanjut untuk yang maju tim sendiri. Nah, tadi seputar seputar ini ya, terkait dengan payroll. Nah, kalau sekarang kita akan membahas terkait dengan yang namanya Maju Teams.
Nah, untuk Majo Team sendiri, ini kalau untuk payroll itu kan merupakan fitur yang kita bisa aksesnya di dashboard ya, Bapak Ibu sekalian. Kalau untuk Majo Teams ini, dia masih temenan lah sebenarnya ya, dia masih nyambung ya. Jadi Majo Teams ini merupakan fitur yang sebenarnya bisa kita akses melalui aplikasi. Jadi untuk Majo sendiri sebenarnya sudah ada aplikasi yang dikhususkan untuk karyawan. Kita namakan sebagai namanya adalah Majo Teams, di mana Majo Teams ini adalah aplikasi untuk para pegawai yang bekerja di merchant yang sudah menggunakan Majo tentunya, di mana aplikasi ini dapat mendukung dari fitur payroll yang tadi sudah saya jelaskan. Ya, di mana ada beberapa fungsi dasarnya mulai dari administrasi karyawan, meliputi mulai pengecekan slip gaji, terus ada informasi terkait dengan jadwal shift kerja, pengajuan cuti dan lain sebagainya. Kalau misalnya Bapak Ibu sekalian perhatikan gitu ya, di tampilan slide ini merupakan tampilan dalam bentuk aplikasi, di mana nanti setiap masing-masing karyawan itu kita akan berikan hak akses untuk dia bisa akses si Majo Teams ini. Nah, di fitur-fiturnya sendiri ada mulai dari absensi, terus nanti kalau misalnya ada kebijakan untuk cuti, tentu aja kita bisa melakukan pengajuan cuti juga. Terus ada komisi juga, kasbon sampai dengan informasi rekening. Seperti itu. Kalau misalnya di yang sisi kanan ini, ketika nanti kita sudah set terkait dengan pengaturan jadwal kerjanya mereka, itu pun bakalan bisa mereka cek nggak hanya sekedar di dashboard ya, tapi kita bisa ceknya juga di aplikasi si Maju Teams-nya. Jadi jauh lebih transparan terkait dengan informasi pengaturan jadwal kerjanya mereka. Toh kalau misalnya nanti untuk Bapak Ibu sekalian yang di mana nanti ada yang di segmen jasa, di mana itu kan biasanya ada reservasi yang dikaitkan khusus dengan karyawan tertentu, itu pun juga bakalan terlihat di aplikasi Maju Teams-nya, di fitur reservasi yang ada di Maju Teams-nya. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, yang menariknya Bapak Ibu sekalian di Maju Teams ini, kalau misalnya Bapak Ibu sekalian tahunya mungkin di Maju itu kita absensinya biasanya memakai tablet yang memang sudah connect untuk di POS ya. Nah, kalau nantinya dia pakai Maju Teams, ini kita akan permudah lagi Bapak Ibu sekalian. Jadi karyawan yang sudah kita daftarkan hak akses ini dan dia nanti sudah install si Maju Teams ini, dia bisa melakukan absensinya itu langsung di HP masing-masing ya, tentu aja yang sudah diinstal si aplikasi Maju Teams tadi. Dia nanti bisa melakukan absensi di masing-masing HP, di mana salah satu fitur tambahan yang menariknya lagi yang cuma ada di kita nih kayaknya, itu ada di fitur geotaggingnya. Jadi secara nanti dia absensi tetap memakai foto, di foto tersebut nanti dia akan muncul informasi terkait dengan dia absensi di lokasinya yang ada di mana ya secara geotagnya, dan itu pun bakalan kelihatan di dashboardnya adminnya nanti. Nah itu juga menarik dan bisa dipakai untuk si karyawannya, dan tentu saja si aplikasi Maju Teams ini akan mempermudah proses dari absensi teman-teman karyawannya nanti. Seperti itu. Boleh dilanjut? Nah, ini untuk proses dari Maju Teams sendiri, cara untuk sebelum dia masuk atau bisa pakai si aplikasi Maju Teams sendiri, tentu ada yang perlu kita setting dulu di dashboard ya, Bapak Ibu sekalian. Nanti tinggal masuk ke menu yang sama di dashboard, tinggal masuk ke menu karyawan. Nanti di submenu yang pilihan kirinya itu ada submenu Maju Teams. Tinggal diklik aja, dia nanti akan muncul yang namanya akses Maju Teams ya. Di mana di sana nanti kita bisa tambahkan karyawan-karyawan mana yang kita berikan akses untuk bisa install dan juga masuk ke si aplikasi Maju Teams. Jadi kalau misalnya belum kita kasih hak aksesnya, dia belum bisa masuk ke aplikasi si Maju Teams-nya tadi. Seperti itu. Boleh dilanjut? Nah, ini untuk yang kerjasama kita ya, Bapak Ibu sekalian. Kalau tadi saya sempat membahas terkait dengan fitur payroll. Nah, di payroll ini sendiri kita kan tadi ada dua metode pembayaran untuk payrollnya sendiri, itu ada dua. Yang pertama secara manual dan yang kedua adalah secara otomatis. Nah, untuk yang otomatis nanti akan menggunakan dengan rekanan kita yaitu Bank Raya. Nah, pembayaran atau disbursementnya payroll di dashboard Maju menggunakan dua metode ya, ada otomatis, ada yang manual. Nah, yang perlu diingat adalah ketika nanti misalnya mau secara otomatis itu harus menggunakan Bank Raya, baik itu pemiliknya ataupun dari karyawannya juga gitu ya.
Nah, kenapa pada akhirnya kita memilih Bank Raya gitu ya? Bank Raya ini sendiri sebagai informasi merupakan upgrade atau rebranding dari Bank BRI Agro. Jadi masih anaknya dari Bank BRI lah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, karena statusnya sebagai anak perusahaan BRI, jadi Bank Raya bisa menggunakan semua fasilitas dan infrastruktur milik jaringan Bank BRI yang tentu sudah cukup masif ya, tersebar di seluruh Indonesia. Bank Raya sudah memiliki sejumlah kantor cabang di penjuru Nusantara, jadi mudah juga untuk diaksesnya. Untuk daerah-daerah yang belum terdapat kantor cabang Bank Raya, sebenarnya nasabah ini nanti bisa masuk atau mengunjungi ke cabang BRI untuk mendapatkan layanan perbankan yang dibutuhkan. Nah, Bank Raya sebenarnya punya komitmen untuk membantu para pelaku gig ekonomi, termasuk diantaranya para F&B dan merchant dan serta supplier juga. Jadi rekanan kita ketika nanti Bapak Ibu sekalian menggunakan fitur payrollnya kita, di mana nanti inginnya setiap lakukan pembayaran penggajian itu pengennya langsung otomatis. Nah, kalau misalnya otomatis, nanti kita sudah punya rekanan yang bisa akomodasi untuk sistem tersebut, yaitu menggunakan Bank Raya, seperti yang tadi saya informasikan. Seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Boleh dilanjut? Nah, ini cara kerja dari fitur payroll-nya dulu ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi ketika nanti business owner pertama kali itu adalah yang dilakukan adalah melakukan input data karyawan yang ada di dashboard. Lalu kedua, Bapak Ibu sekalian melakukan yang namanya pengaturan payroll-nya, termasuk di dalamnya komponen gaji, tanggal perhitungan gaji, serta metode transfer yang dipilih. Terus Bapak Ibu sekalian juga bisa atur di sini adalah terkait jadwal kerja karyawannya juga. Setelah itu ketika nanti masuk ke tanggal penggajian gitu ya. Nah, ketika waktu penggajian tiba, owner bisa membuat transaksi gaji melalui dashboard ya, di mana nanti bisa diakses di daftar pembayaran. Kita bisa set di sana untuk pembayaran baru terkait dengan penggajiannya, baik secara manual ataupun secara otomatis. Nah, di step berikutnya, karyawan nanti juga bisa ngedownload yang namanya Maju Teams tadi dan login ke si Maju Teams untuk ngecek nih ya terkait dengan apakah gaji tersebut sudah masuk, terus dia juga bisa akses informasi lain ya terkait dengan jatah absensi, terus cuti, sama dengan kasbonnya juga. Jadi nanti ketika misalnya sudah dilakukan pembayaran melalui dashboard oleh pemilik ordernya atau oleh Bapak Ibu sekalian nanti yang menggunakan, si karyawan nanti juga bisa langsung akses nih untuk slip gajinya melalui aplikasi si Majo Teams tadi. Yang saya bilang, antara fitur payroll dan Majo Teams ini dia berkesinambungan dan saling integrasi. Seperti itu. Boleh dilanjut? Nah, ini sedikit masuk ke teknis ya, Bapak Ibu sekalian ya. Ini untuk pengaturan teknis saat kita input data karyawan sendiri. Seperti biasa, tetap kita login dan kita masuk ke dashboard Maju. Nanti kita masuk ke menu pengaturan, lalu kita masuk ke karyawan dan masuk ke daftar karyawan. Nanti kita lanjutkan dengan klik tombol di tambah akses karyawan. Nanti dia akan muncul halaman terkait dengan informasi-informasi apa yang perlu kita input di sana gitu ya. Tentu aja terkait dengan informasi semakin lengkap semakin lebih baik ya. Nah, ketika nanti sudah selesai tinggal diklik aja tombol simpan. Setelah itu Maju akan otomatis mengirimkan kode verifikasi ke alamat email tersebut yang sudah ada di informasi akses karyawan tersebut. Nah, untuk lebih lengkapnya mungkin bisa di play untuk videonya. Oke, ini sih biar lebih mudah ya untuk terbayangnya gitu ya untuk teknisnya sendiri. Pertama masuk ke menu pengaturan, dia nanti tinggal masuk ke daftar karyawan, kita masukin ke tambah akses. Nah, di tambah akses nanti ada satu form ya yang bisa diisi terkait dengan informasi-informasi yang perlu diinput Bapak Ibu sekalian. Nah, mulai dari nama, terus ada nomor pegawainya kalau misalnya memang diberlakukan, terus nanti ada hak aksesnya, apakah dia nanti sebagai kasir, apakah dia sebagai kitchen, atau sebagai admin, itu juga bisa kita tambahkan di tambah karyawan, seperti itu. Kita lanjut.
Oke, kita lanjut untuk yang pengaturan payroll-nya. Sebelumnya yang saya informasikan untuk mengaktifkan si payroll ini sendiri, tentu aja kita harus daftarkan karyawannya dulu seperti tadi. Setelah itu baru kita bisa masuk ke pengaturan payroll-nya sendiri. Nah, untuk pengaturan payroll-nya sama seperti tadi sebenarnya stepnya kurang lebih. Tinggal kita masuk ke pengaturan payroll, dia ada di dashboard. Setelah itu kita pilih menu karyawannya, dipilih menu payroll, terus ada pengaturan payrollnya. Tinggal kita pilih outlet yang ingin kita atur. Kalau misalnya nanti ada multi outlet, itu bisa kita pilih juga. Setelah itu kita masuk ke bagian komponen gaji, kita tentukan nominal pendapatan dan potongannya. Kita bisa set juga apakah ada yang bentuknya fluktuatif atau misalnya udah ada standarnya itu bisa. Terus pada bagian perhitungan gaji kita tentukan juga tanggal perhitungan awal dan akhir gaji gitu ya. Jadi kan untuk perhitungan gaji itu setiap UMKM atau misalnya setiap pemilik bisnis kan punya kebijakan masing-masing. Entahkah perhitungannya mulai dari tanggal 1 sampai 20 atau misalnya dari tanggal 21 sampai dengan tanggal 25 bulan berikutnya, itu juga bisa kita atur terkait dengan tanggal perhitungan awal dan akhir gaji. Terakhir, kalau misalnya sudah selesai, di bawahnya nanti ada metode pembayarannya. Silakan ditentukan, bisa kita pilih baik secara manual ataupun secara otomatis. Yang perlu diingat, kalau misalnya kita pilih secara otomatis, itu bakalan masuk dan bakalan diakomodasi jika Bapak Ibu sekalian sudah punya rekening Bank Raya dan karyawannya pun juga menggunakan Bank Raya. Kalau sudah selesai, tinggal kita klik simpan aja. Boleh di play juga untuk videonya sendiri. Nah, ini untuk yang payroll-nya ya, untuk pengaturan pertama kalinya yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, tinggal masuk ke menu karyawannya, nanti ada menu payroll. Kita lakukan pengaturan payroll-nya dulu, di mana ada komponen-komponen yang bisa kita masukin. Ada gaji utama, ada tunjangan, terus misalnya secara default kita sudah sediakan, tapi kalau misalnya nanti ada tambahan, kita bisa masukin di komponen tambahan, Bapak Ibu sekalian. Gitu. Di sini kita juga bagi dua ya, ada komponen yang masuknya secara pendapatan, ada komponen yang kita masukin secara potongan juga ya. Barangkali Bapak Ibu sekalian punya kebijakan terkait dengan denda, itu pun juga kita bisa submit informasinya sendiri. Kalau sudah selesai, jangan lupa untuk pilih metode pembayarannya. Apakah nanti mau menggunakan manual atau menggunakan secara otomatis. Oke, setelah itu kita boleh lanjut. Oke, sekarang setelah kita melakukan yang namanya pengaturan tadi, ya pengaturan payrollnya sendiri, nanti kita bisa masuk ke pengaturan gaji karyawannya. Sama seperti tadi cara aksesnya, tapi yang membedakannya ketika kita pilih menu payroll, di drop down-nya itu nanti ada yang namanya struktur gaji. Nah, struktur gaji ini sendiri nanti fungsinya adalah Bapak Ibu sekalian tinggal menginput berapa sih gaji yang ingin diberikan kepada si karyawannya. Gitu ya. Tadi kan kita ngatur nih terkait dengan struktur gajinya sendiri. Ada mungkin gaji pokok, terus ada tunjangan. Nah, untuk struktur gaji di sini, ini per masing-masing karyawan kita bisa atur. Mungkin ada gaji pokoknya yang berbeda antara satu dan lainnya. Itu kita bisa atur dan kita bisa inputnya di sini, di struktur gajinya. Itu termasuk juga kalau misalnya ada nominal BPJS-nya, komisinya, uang makannya, kita bisa input di sini juga. Kalau misalnya sudah selesai, kita input keseluruhannya per masing-masing karyawannya, tinggal kita simpan aja. Jadi yang sebelumnya adalah kita mengatur komponen apa aja yang kita masukkan sebagai pendapatan. Kalau untuk yang struktur gaji ini kita memasukkan nominal yang akan diberikan kepada si karyawannya. Dan itu kita bisa beda-bedakan antara karyawan satu dan karyawan yang lainnya. Karena ini sifatnya personal ya. Boleh di play videonya? Nah, ini sama ya. Kita masuk ke dashboard, kita masuk ke karyawan. Kita pilih yang menu drop down-nya itu ada di payroll. Kita masuk ke daftar gaji karyawan. Nah, di sini kita bisa personalisasikan ya terkait dengan nominal-nominal yang harus dibayarkan ke mereka.
Nah, ini kita isikan nominalnya ya per masing-masing komponen gaji yang sebelumnya sudah kita input di pengaturan payroll-nya, Bapak Ibu sekalian. Nah, kita bisa masukin gaji pokoknya, tunjangannya, terus misalnya kehadirannya, komisi gitu ya. Kalau misalnya ada lembur itu juga bisa kita masukin. Terus kalau misalnya nanti ada potongan gitu ya, misalnya keterlambatan atau potongan BPJS atau potongan-potongan lainnya itu juga bisa kita input di sini Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau sudah selesai nanti tinggal kita simpan. Oke, boleh dilanjut? Oke, nah kalau tadi kita sudah masukin si nominalnya sendiri ya terkait dengan per masing-masing karyawannya, berapa pendapatan yang bakalan kita berikan ke mereka. Nah sekarang kita masuk ke pemetaan gaji karyawan. Nah untuk pemetaan gaji karyawan ini merupakan fitur di mana atau menu yang mana ini kita bisa petakan kalau misalnya nanti kita membayarkan sejumlah eh, gaji gitu ya kepada karyawan di sistem keuangannya kita yang bakalan bergerak di akun yang mana. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu sekalian perhatikan di layar sendiri, ini kan kita sudah masuk ke menu daftar pemetaan akun gaji. Nah, di komponen pendapatan yang sudah kita atur di pengaturan payroll tadi, itu kan ada komponen mulai dari gaji pokok, ada tunjangan BPJS, ada kehadiran. Nah, di mana nanti kita bisa pilih nih di akun untuk yang keuangannya sendiri kita mau masukin di akun yang mana gitu yang bakalan bergerak ataupun berkurang nantinya. Misalnya kita masukin di yang paling umum tentu aja di akunnya gaji ya yang tentu aja bakalan masuk ke bebannya sendiri. Nah, kita bisa atur per komponennya entahkah di gaji pokok, tunjangan yang lainnya, kehadiran sampai dengan potongan. Itu kita bisa atur untuk si akun yang bergerak di keuangannya sendiri. Seperti itu. Itu untuk fungsi yang pemetaan gaji karyawan. Untuk lebih kepada pemetaan fitur keuangannya nanti bakalan yang bergerak seperti apa. Kita boleh dilanjut. Nah, setelah tadi kita atur, sudah kita masukin si nominalnya, terus kita petakan juga secara keuangan, dia bakalan masuk ke keuangan yang sebelah mananya untuk akunnya. Sekarang kita masuk ketika nanti kita mau membayarkan si gajinya sendiri, kita nanti bisa akses yang namanya pembayaran payroll. Nah, untuk yang saya jelaskan di sini adalah pembayaran payroll secara manual. Sebenarnya kurang lebih sama aja, cuman bedanya adalah untuk yang otomatis, dia nanti Bapak Ibu sekalian tinggal pilih yang otomatis, dia akan ngelink ke rekening bank rayanya sendiri. Ya, asalkan Bapak Ibu sekalian sudah menggunakan bank raya dan karyawannya juga sudah menggunakan bank raya. Nah, untuk yang manualnya sendiri, sama seperti tadi, tinggal masuk ke menu karyawan. Lalu kita pilih submenu payroll, nanti ada drop down-nya, di bawahnya ada yang namanya pembayaran payroll. Tinggal kita klik yang nanti ada di pojok kanan atas ya Bapak Ibu sekalian di dashboard, itu ada yang namanya tombol hijau tambah karyawan. Nah, nanti akan menampilkan halaman terkait dengan tambahan pembayaran gaji. Jadi ya, tinggal kita pilih kita mau bayar gaji karyawan yang mana gitu ya. Nah, nanti dia akan perlihatkan informasi-informasi terkait jumlah dan nominal yang harus dibayarkan oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, pada bagian data karyawan kita tinggal klik nanti atur karyawan dan pilih karyawannya. Terus pada bagian rekapitulasi gaji, pastikan nominal gaji sudah tepat dan sudah sesuai gitu ya Bapak Ibu sekalian. Kalau misalnya ada perubahan, kita bisa edit juga langsung di sana, tinggal kita ubah gaji. Contoh misalnya ketika kita pengaturan untuk struktur gaji tadi, misalnya gaji pokoknya 3 juta, ternyata ada kenaikan nih. Ternyata yang sebelumnya kita belum ubah. Nah, itu juga ketika melakukan pembayaran langsung, itu sebenarnya kita bisa edit ya, tinggal diubah aja gajinya. Nah, kalau sudah selesai tinggal masuk ke klik bayar gaji. Setelah itu kita akan konfirmasi dengan klik bayar gaji. Sekali lagi, nanti kita bisa munculkan PDF-nya atau Excel-nya sendiri yang bisa di-download sebagai laporan payroll-nya. Jika semuanya sudah dilakukan dan benar, user akan diarahkan kembali atau balik lagi ke dashboard. Nah, jika transfer gaji sudah dilakukan, user wajib melakukan konfirmasi dengan klik konfirmasi bayar. Jadi kalau nanti misalnya Bapak Ibu sekalian sudah tambahkan si pembayarannya sesuai dengan step-step tadi, ketika nanti dia masuk atau balik lagi ke dashboard gitu ya, nanti dia akan memunculkan list-list mana yang sudah kita buatkan pembayarannya.
Nah, itu kan sebenarnya hanya untuk pencatatannya. Untuk transfernya sendiri karena ini sifatnya secara manual, nanti ketika Bapak Ibu sekalian sudah real transfer uangnya kepada si karyawannya, nanti diakses kembali untuk si pembayaran tadi, tinggal kita klik, kita ubah statusnya menjadi terbayarkan. Nah, itu juga wajib untuk Bapak Ibu sekalian lakukan karena ini sifatnya masih manual ya untuk metodenya sendiri. Tapi kalau misalnya otomatis dia kalau sudah kita transfer, dia akan otomatis berubah untuk si statusnya sendiri. Seperti itu. Boleh dilanjut? Nah, untuk melihat si laporan pembayarannya, kita tinggal masuk dan akses menu seperti tadi, terus kita klik payroll, nanti ada menu drop down-nya, di bawahnya itu ada yang namanya laporan pembayaran, di mana di sini akan dilihatkan informasi terkait dengan laporan pembayaran gajinya sendiri. Nanti ada daftar-daftar laporan pembayaran gaji yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Nah, ada beberapa hal yang bisa dilakukan di sini untuk klik tombol berbentuk mata untuk melihat detail pembayaran gajinya. Terus kalau misalnya diklik nanti ekspor gajinya, kita bisa download dokumen untuk bentuk PDF. Terus kita juga bisa klik slip gajinya untuk melihat detail nominal gaji per karyawannya. Karena di Maju sendiri kalau menggunakan fitur payroll-nya kita, itu sudah kita sediakan template untuk si slip gajinya sendiri seperti itu Bapak Ibu, dan itu bakalan sama dengan slip gaji yang bakalan diterima di Maju Teams yang bisa didownload oleh si karyawannya juga seperti itu. Boleh dilanjut? Nah, lalu berikutnya ada yang namanya rekonsiliasi, di mana ini untuk pengecekan ulang, pencocokan ulang ya terkait dengan pembayaran gaji yang sudah kita lakukan. Sama seperti tadi kita masuk ke menu karyawan, terus kita akses yang kita klik payroll, nanti di menu drop down yang paling bawah ada yang namanya rekonsiliasi pembayaran. Nah, di sana akan tertampil daftar pembayaran gaji mana yang sudah direkonsiliasi, mana yang belum. Kalau misalnya kita mau rekonsiliasi, mau kita cocokkan, tinggal kita akses si rekonsiliasi pembayaran gajinya. Tinggal pilih akun rekening bank dan nominal rekonsiliasinya berapa. Terus kalau misalnya ada perbedaan atau misalnya ada selisih, itu kita bisa juga berikan keterangannya juga. Kalau sudah selesai dengan rekonsiliasinya, ini kita klik sesuaikan dan kita lakukan konfirmasi dengan klik lanjutan. Jadi fungsinya untuk rekonsiliasi ini barangkali nanti ada yang melakukan daftar pembayaran tadi adalah adminnya, Bapak Ibu sekalian bisa cek dan lakukan konfirmasi ulang melalui si menu rekonsiliasi ini. Jadi ada yang sudah direkonsiliasi, ada yang belum. Tapi kalau misalnya nanti nggak ada karyawan gitu ya, atau misalnya Bapak Ibu sekalian yang langsung melakukan akses, sebenarnya untuk rekonsiliasi ini fungsinya adalah untuk ngecek di laporan keuangannya juga, mana yang berubah, mana yang berganti, seperti itu. Boleh dilanjut. Nah, ini sekilas tadi saya sampaikan terkait dengan Maju Teams tadi ya, Bapak Ibu sekalian. Ini apa aja sih yang bisa kita akses gitu ya ketika nanti karyawannya pakai Maju Teams. Mulai dari cek jadwal shift secara online, dia bisa akses slip gaji secara digital, dia bisa cek juga terkait dengan informasi-informasi personalnya mereka. Terus kalau misalnya nanti ada pengumuman nih yang pengennya di blast dan semua karyawan tahu, kita juga bisa blastnya melalui dashboard. Nanti dia akan muncul di Maju Teams ini. Misalnya ada pengumuman libur, atau misalnya pengumuman cuti, atau misalnya pengumuman hari besar, itu bisa kita blast dan informasinya bakalan masuk ke Maju Teams. Jadi nggak perlu lagi misalnya pakai WA gitu ya. Cukup dengan akses Maju Teams aja si karyawannya. Terus mereka juga bisa lakukan absensi dengan mudah. Terus ada integrasi perbankannya juga sampai dengan kita bisa ajukan pembukaan rekening bank rayanya. Jadi memang untuk Maju Teams ini adalah aplikasi yang dikhususkan untuk kemudahan karyawan Bapak Ibu sekaliannya. Seperti itu. Boleh dilanjut? Nah, penggunaan Maju Teams ini sendiri boleh di play dulu aja untuk videonya. Nah, ini adalah tampilan untuk Maju Teams-nya sendiri ya, Bapak Ibu. Nah, nanti kalau sudah kita berikan hak akses, dia punya akunnya sendiri yang personal ya, per masing-masing karyawan.
Nah, dia bisa mulai ngelihat si jadwal kerjanya, terus dia bisa melakukan absensi. Nah, absensinya bisa pakai Geotek ya, Bapak Ibu sekalian. Terus dia juga bisa akses untuk si slip gajinya dan dia bisa unduh langsung atau dia download langsung si slip gajinya. Nah, seperti ini. Nah, oke. Nah, kurang lebih sebenarnya simple ya Bapak Ibu sekalian ketika nanti dia sudah punya akunnya yang dimana kita tadi setting di Maju Teams di dashboardnya, kita berikan hak akses, terus mereka install di HP, terus tinggal input untuk yang akunnya sendiri, nanti dia akan muncul tuh seperti tampilan yang ada di video tadi gitu ya. Dia bisa melakukan absensi, dia bisa ngeliat jadwal kerjanya, terus dia juga bisa unduh untuk slip gajinya, bahkan yang tadi saya bilang terkait dengan informasi-informasi pengumuman-pengumuman yang pengen di blast gitu ya, semua karyawan dapat, itu juga bisa mereka akses di Maju Teams. Seperti itu. Kita lanjut. Nah, untuk absen via Maju Teams, ini sedikit saya sampaikan ya. Boleh sambil di-share aja untuk videonya. Oke. Nah, ini untuk simulasinya ya. Kalau misalnya nanti mereka melakukan absensinya melalui Maju Teams. Sama seperti tadi, dia akan login di aplikasi Maju Teams-nya melalui nomor ponsel yang sudah terdaftar dan password. Nah, nanti dia tinggal masuk dan klik si absensinya, tinggal klik absensi masuk. Dia akan melakukan geotagging dulu untuk ngetag si lokasi absensinya. Nanti kalau sudah selesai, dia bakalan munculnya untuk fotonya dan itu harus muka ya Bapak Ibu sekalian. Nah, seperti ini. Nah, dia akan menginfokan terkait dengan tanggalnya, terus terkait dengan waktu, geotek, terus apakah dia tergolong ke absensi masuk, apakah tergolong ke absensi keluar. Dan di dashboard pun kita bisa cek juga terkait dengan absensi ini sendiri. Seperti itu. Boleh dilanjut? Oke. Boleh lanjut? Ada lanjutannya lagi? Oke, sebelum masuk ke diskusi ya. Sebelum masuk ke open discuss ya, saya sedikit ada beberapa hal yang biasanya ditanyakan. Untuk rekening bank apa aja yang sudah mendukung pembayaran payroll di Maju? Untuk saat ini kalau misalnya menggunakan metodenya otomatis itu menggunakan bank raya, tapi kita soon pasti akan buka juga rekanan dengan bank lainnya. Cuman kalau misalnya mau dipakai sekarang gitu ya, itu masih otomatisnya itu menggunakan bank raya. Tapi kalau misalnya tetap mau pakai, kita bisa pilih secara otomatisnya adalah pakai metode yang manualnya. Itu tetap bisa kita bikinkan untuk yang payrollnya tadi tetap bisa aktif. Cuman bedanya adalah dia nggak otomatis aja gitu dan itu mau pakai bank apapun itu juga bisa. Nah, terus yang kedua adalah bagaimana metode pembayaran payroll atau gaji manual bekerja. Jadi sistem Maju sendiri akan generate daftar rekapitulasi gaji dan rekening untuk seluruh karyawan yang sudah didaftarkan di dashboard. Pemilik outlet kemudian bisa menggunakan daftar tersebut sebagai acuan untuk membayar gaji. Jadi nanti secara otomatis kan kita sudah generate nih terkait dengan struktur gaji, berapa nominal yang harus dibayarkan sampai dengan daftar pembayarannya. Nanti ketika misalnya Bapak Ibu sekalian mau secara realnya gitu ya, mau transfer langsung, nah daftar pembayaran dari menu dashboardnya tadi itu bisa dijadikan acuannya. Jadi biar nggak salah lagi untuk transfernya sendiri, meskipun masih terpisah gitu ya. Oke, yang ketiga, apa manfaat pencatatan jadwal kerja karyawan dalam perhitungan payroll dan gaji? Data ini akan kita gunakan sebagai perhitungan gaji karyawan, terutama untuk outlet yang menerapkan denda keterlambatan atau absen yang dijadikan salah satu komponen potongan gaji. Karena absensi sudah terintegrasi dengan kita, payroll-nya juga sudah terintegrasi, jadi untuk absensi ini sendiri nggak perlu capek-capek lagi untuk konversi menjadi sebuah nilai gitu ya untuk dimasukkan kepada komponen pendapatannya karena kita sudah generate secara otomatis. Seperti itu kurang lebihnya Bapak Ibu sekalian. Terus yang nomor 4, sistem kasbon di Maju. Nah, kita memang ada sistem kasbon ya Bapak Ibu sekalian. Cuman untuk rilis fase pertama sendiri Maju Tim hanya menyediakan informasi data karyawan, slip gaji, jadwal kerja dan fungsi pembukaan rekening baru. Jadi kalau untuk yang kasbon ini sendiri masih kita kunci, tapi soon-nya memang
karyawan gitu ya bakalan bisa gunakan fitur ini sendiri. Cuman saya belum bisa jelaskan lebih lanjut karena fiturnya juga belum terbuka ya, belum rilis secara resmi Bapak Ibu sekalian. Nah, yang kelima untuk paketnya sendiri yang di Maju yang bisa pakai fitur payroll ataupun Maju Teams ini sudah ditentukan paket yang sudah include langsung itu ada di paket Prime ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau misalnya nanti mau berlangganan dan ingin pakai dan ingin menggunakan fitur-fitur yang tadi sudah saya jelaskan, ada fitur payroll, ada fitur Maju Teams-nya kita. Bapak Ibu sekalian silakan langsung subscribe-nya adalah paket Prime karena untuk starter dan advance itu tidak bisa seperti itu. Terus nanti kalau misalnya ada terkait dengan struktur menu atau misalnya yang berbeda dengan panduan, memang ada beberapa hal yang senantiasa ya tetap kita upgrade gitu ya, sehingga mungkin ada perbedaannya juga seperti itu. Boleh dilanjut? Oke, sepertinya sudah beres untuk materinya sendiri. Mungkin kita masuk ke tanya jawab mungkin ya. Kita masuk ke diskusi Mbak Indira. Oke, thank you banyak Mas Tri. Tadi ya pemaparannya terkait payroll dan juga Maju Teams ya, fitur-fitur yang bisa teman-teman gunakan. Cuma mungkin memang ada syarat dan ketentuan ya. Nah, ini ada Q&A udah di chat box nih Mas Tri. Mungkin aku coba bantu bacakan ya. Untuk teman-teman yang lain, Majupreneurs yang lain juga kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silahkan aja cantumin di chat box. Ini kita bersifat dua arah, jadi kita diskusi santai aja sebelum jam 4. Oke, ini dari Kak Ken Hermawan. Lokasi absen apakah bisa dikunci di titik tertentu, bukan hanya sekedar geotagging di foto absen, dan juga kalau karyawan saya lupa absen dan saya mau berlakukan tidak ada pembayaran gaji, apakah bisa? Oke, langsung kita jawab aja mungkin ya. Boleh. Oke, kalau terkait dengan geotek absensi yang diakomodasi si Maju Tim sendiri ya, yang tadi saya jelaskan ketika nanti dia absen, tentu kita akan cek dulu geoteknya sendiri gitu ya. Dia akan otomatis generate dia bakalan melakukan absensinya di mana. Nah, kalau permintaannya adalah terkait dengan apakah bisa dikunci atau tidak, sebenarnya kalau di kita itu nggak bisa. Dengan alasannya seperti apa? Karena kita pengennya adalah penggunaan Maju Teams ini memudahkan untuk transparansi si karyawannya kepada owner sebenarnya, kepada business owner. Jangan sampai mereka malah melakukan absensinya padahal belum ada di outlet atau belum ada di tempat karyawan. Makanya untuk lognya sendiri kita nggak berikan dan harus sesuai dengan lokasi dia melakukan absensi. Takutnya ya beberapa case gitu ya. Kadang ada juga yang misalnya absensi duluan padahal belum jalan ke kantornya atau ke outletnya. Nah, itu kan sebenarnya indikasi-indikasi ketidakdisiplinan, indikasi-indikasi fraud ya dalam tanda kutip fraud untuk kehadirannya gitu ya. Nah, itu yang kita pastikan. Makanya itu nggak bisa dikunci. Lalu yang kedua sendiri, jika karyawan saya lupa absen dan saya melakukan mau berlakukan tidak ada pembayaran gaji, bisa ya. Karena untuk sistemnya kita tadi antara Maju Teams, antara absensinya kita baik yang menggunakan Maju Teams atau menggunakan yang di POS-nya sendiri itu kan sudah terintegrasi dengan komponen pembayaran untuk absensinya. Jadi kalau misalnya dia tidak melakukan absensi, tentu aja secara absensinya kan itu bakalan berkurang gitu ya. Dan misalnya dari Bapak Ibu sekalian gitu ya, kebijakannya adalah absensi ini akan mempengaruhi pendapatan mereka. Nah, itu bisa gitu akan mengurangi misalnya dia nggak masuk atau nggak absennya 2 hari dan mengurangi dari si komponen gajinya itu bisa kita bisa atur di sana seperti itu. Oke, thank you Mas Tri. Jawabannya semoga Mas Ken Hermawan sudah terjawab ya dari pertanyaan-pertanyaannya. Nah, mungkin masih ada lagi nggak nih yang mau ditanya di chat box? Kalau nggak mungkin aku ada pertanyaan titipan juga nih Mas Tri nih gitu ya, yang Boleh. sering juga ditanyakan. Sebenarnya mungkin udah ada yang tadi dibacakan di FAQ, cuma mungkin ada yang berbeda sedikit gitu ya. Ini dari Kak Nasih dari Kediri. Untuk perjurnalan dari fitur payroll sendiri seperti apa ya? Apakah nanti kita harus mencatat secara manual atau sudah ada sistem otomatisnya dari Maju?
Oke, langsung dijawab ya Mbak Indira ya. Oke, untuk pencatatan jurnalnya sendiri yang sebenarnya tadi sudah informasikan ya Bapak Ibu sekalian, karena ini kita sudah integrasikan semua fitur-fitur ini termasuk dengan fitur keuangan. Jadi kalau nanti Bapak Ibu sekalian pakai fiturnya Payrolnya kita, itu nanti ada yang namanya menu di drop down Payroll itu ada daftar pemetaan akun. Nah, di daftar pemetaan akun itu, Bapak Ibu sekalian bisa pilih nih komponen-komponen itu nanti yang bakalan masuk ke keuangannya, yang bergeraknya akun yang mana. Contoh paling banyak dipakai kan tentu akun beban ya, masuk ke penggajian. Nah, itu kita bisa pilih per komponennya. Misalnya untuk komisinya mau ada akun baru yang mau ditambahin itu juga bisa. Jadi enggak perlu secara manual lagi. Misalnya kita udah bayar nih, gitu ya, si pembayarannya, terus kita catat lagi di keuangan, di fitur keuangan kita enggak, karena dia sudah secara otomatis bakalan tersambung ke fitur keuangannya kita. Jadi kalau misalnya tinggal dicek di laporan laba ruginya itu bakalan kelihatan juga sebenarnya. Gitu. Terkait dengan di operasional kan salah satu di laba rugi adalah beban operasional ya. Nah, ini kan termasuk ke beban operasional penggajian, dia bakalan langsung tertampil dan otomatis masuk ke sana. Seperti itu jawabannya Mbak Indira. Oke, thank you Mas Tri. Berarti memang kalau untuk apa tadi sistem perjurnalannya itu udah otomatis ya berarti ya, Betul. laporan keuangan maju ya. Oke deh, lanjut mungkin kita bacakan satu lagi ya. Pertanyaan ini ada dari Kak Dea Surabaya. Saya sedang menjalankan usaha toko kue dengan 15 karyawan. Bisa bertambah tergantung musiman. Kalau menurut Mas Tri, apakah bisnis saya sudah cocok menggunakan fitur payroll dan maju Teams? Tertarik sih, tapi takut malah bikin ribet. Terima kasih, Mas Tri. Oke, baik. Ini menarik nih. Pertanyaannya menarik banget ya. Apakah cocok atau enggak ya menggunakan Maju? Sebenarnya untuk Bapak Ibu sekalian ya yang masih ragu-ragu menggunakan sistem secara digital seperti kita ya, yang perlu dipastikan adalah kemudahan-kemudahan yang ditawarkan ya secara fitur-fiturnya sendiri. Kalau terkait dengan yang tadi diinformasikan, tentu aja secara valid saya bilang cocok. Cocok dan tentu aja butuh, apalagi dengan jumlah karyawannya yang banyak tadi. Bisa jadi bertambah atau bisa jadi berkurang. Sebenarnya dengan pemakaian dari fitur payroll-nya tentu akan memudahkan terkait dengan penggajiannya mereka nanti seperti apa, karena itu kan berpengaruh terkait dengan jadwal kerjanya, terus terkait dengan mungkin insentifnya, komisinya. Kalau misalnya kita andaikan kita hanya pakai fitur basicnya aja gitu ya, itu pasti tetap ada apa ya, perhitungan yang harus dilakukan secara manual. Tapi kalau misalnya nanti pakai yang fiturnya kita yang tadi yang saya jelaskan, yang payroll dan maju Teams itu tentu akan jauh lebih memudahkan dan intinya sih pada akhirnya cocok gitu ya. Seperti itu mungkin Mbak Indra. Oke deh, berarti berapapun karyawannya gitu ya, pastinya fitur ini memudahkan untuk para owner gitu ya dalam hal pencatatan atau mungkin perekapan gitu ya. Betul. Oke deh. Sip, kalau gitu mungkin so far itu dulu Mas Tri yang ditanyakan. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita close nih di jam 4. Mungkin ada yang masih ingin ditanyakan atau mungkin sudah cukup jelas. Oke, ada nih dari em, Mas Ken Hermawan. Oke. Apakah hasil recording ini bisa saya minta? Oke, mungkin nanti coba kita sampaikan ya, Mas Ken ya, apakah bisa di-provide atau tidak nanti akan disampaikan melalui WhatsApp nanti. Terima kasih. Oke, yang lainnya apakah sudah ada atau sudah cukup? Oke deh, sepertinya cukup nih Mas Tri nih. Oke, mungkin sebelum kita close, aku boleh dong minta Mas Tri closing statement gitu ya terkait payroll dan juga Maju Teams nih untuk teman-teman Maju Planner. Oke, baik. Sedikit mungkin ya untuk menutup sesi kali ini. Sebelumnya terima kasih teman-teman yang sudah stay di eh, kelas maju hari ini ya. Semoga membantu dan mendapatkan insight-insight juga terkait yang sudah saya sampaikan. Yang paling penting adalah di awal video tadi ya, yang mungkin teman-teman juga sudah lihat bahwa visi misinya maju itu adalah tentu
Kita pengen segala fitur-fitur yang kita provide ini adalah fitur-fitur yang tentu aja memudahkan dari pengaturan operasionalnya teman-teman yang pemilik bisnis gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang masih punya keraguan, masih ada pertimbangan A sampai dengan Z gitu ya, masih nunda-nunda mungkin karena masalah budget, karena merasa belum butuh, ada satu quotes yang pernah saya dapetin gitu ya terkait dengan pengelolaan bisnis sendiri. Bahwa kalau kita menunda yang namanya sistem yang harusnya itu memudahkan kita, baik itu dalam jangka waktu 3 tahun, karena kita lebih banyak fokusnya kepada penjualan, tapi kita melupakan yang namanya sistem secara internal yang dimana itu harus dirapikan, kemungkinan collapse-nya akan jauh lebih besar. Angkanya sekitar 80%. Jadi kalau teman-teman yang di sini mungkin sudah cukup lama, terus mungkin masih belum rapih terkait dengan data-datanya, itu sangat disayangkan sekali. Karena yang saya tahu, dan saya juga punya bisnis, yang paling penting adalah datanya. Entahkah itu data penjualan, entahkah itu data terkait dengan produknya sendiri, entahkah terkait dengan HPP-nya gitu ya, bahan bakunya, termasuk yang tadi saya jelaskan ya, data-data terkait dengan pembayaran penggajiannya. Karena itu kan merupakan salah satu cost yang wajib kita hitung. Jangan sampai nanti kita ngerasa bisnis kita ini profit, padahal lagi boncos. Nah, itu yang perlu diperhatikan oleh rekan-rekan dan Bapak Ibu sekalian. Mungkin seperti itu aja Mbak Indra. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Oke, terima kasih banyak Mas Tri untuk pemaparan yang tadi, Q&A-nya dan juga closing statement-nya. Semoga kelas maju kali ini bisa berguna dan bermanfaat untuk teman-teman Majupreneurs dan makin lancar usaha-usahanya. Aku mau remind juga nih teman-teman, karena kita punya Instagram Seru di Maju, jadi boleh banget update keseruan hari ini gitu ya. Teman-teman udah dapetin materi apa aja di kelas maju, mungkin boleh banget diupdate ke Instagramnya, story-nya, dan jangan lupa tag @serudimaju. Dan juga aku mau remind nanti di akhir akan ada form evaluasi. Diharapkan Bapak Ibu Majupreneurs juga bisa mengisi form evaluasi agar kedepannya juga kelas maju bisa mengimprove terus nih apa yang dibutuhkan oleh Majupreneurs gitu ya, untuk memperlancar usahanya dan memperlancar juga nih dalam penggunaan fitur-fitur yang ada di Maju. Mungkin itu saja untuk kelas maju kali ini. Aku close kalau misalnya sudah cukup. Terima kasih untuk teman-teman Majupreneurs yang sudah hadir. Salam undur diri. Terima kasih semuanya. Semangat pagi. Mari. Maju sebagai aplikasi wirausaha lengkap telah membantu banyak UMKM Indonesia untuk mencapai potensi terbaik mereka. Terbukti, sejak Indonesia diterjang pandemi sampai saat ini, kami justru tumbuh dengan pesat hingga 800%. Ini adalah tanda bahwa Maju ikut berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Kita tahu saat ini banyak teman-teman UMKM di luar sana yang belum tersentuh teknologi, belum terbiasa dengan kemajuan zaman yang sudah serba digital. Karena itu kami di Marketing dan Sales memiliki misi untuk membantu mereka beradaptasi menyambut perubahan melalui implementasi teknologi. Lebih dari sekedar berjualan, yang kami lakukan adalah mengedukasi untuk membuka wawasan dan peluang menuju ekonomi yang berkelanjutan. Kami menggali insight dari para pelaku usaha di Indonesia. Kami melakukan riset bagaimana mereka menjalankan bisnisnya sehari-hari. Awalnya saya jalanin bisnis itu semuanya serba manual lah. Tapi setelah setahun berjalan, saya dikenalkan oleh aplikasi Maju. Ini benar-benar ngebantu saya banget. Gak nyangka ada aplikasi yang bisa bikin urusan bisnis saya bisa jadi serba otomatis. Kini, Maju telah melahirkan fitur-fitur unggulan asli dari tangan anak bangsa. Mulai dari kasir online, manajemen inventory, karyawan, akuntansi, analisa bisnis, CRM, aplikasi owner, hingga integrasi marketplace dan online food order. Kami di Maju juga berkomitmen untuk selalu memberikan dampak baik yang berkesinambungan untuk UMKM Indonesia. Melalui program akselerasi bisnis Maju Wira, kami secara konsisten memberikan bimbingan serta injeksi motivasi agar UMKM Indonesia bisa terus berinovasi dan tumbuh. Di Maju Wira, kami juga mendorong pertumbuhan bisnis mereka dengan membuka jalan untuk mendapatkan tambahan modal dari institusi keuangan yang sudah bekerja sama dengan Maju. Ketika saya mengikuti mentor Maju sesi 1 yang dilaksanakan oleh aplikasi Maju itu,
ilmu yang saya dapatkan cukup luar biasa. Ilmu yang tentang pengembangan bisnis. Gimana caranya kita mengembangkan bisnis di beberapa kota. Nah, alhamdulillah dari itu sehingga kita kemarin bisa goal franchise ada di Kota Mojokerto sama Kota Pandaan. Program Mentor Maju 1. Karena besarnya jumlah merchant ini, kami sering kedatangan pelanggan untuk bertanya ini itu, memberikan saran, atau sekedar curhat. Tapi kami tidak pernah sekalipun menutup telinga kami. Untuk itu, kami melayani mereka dengan sepenuh hati melalui berbagai macam channel, mulai dari chat, WhatsApp, panggilan telepon 24 jam, hingga kunjungan langsung ke 60 kota di seluruh Indonesia. Selama kita berlangganan di Maju sih nggak banyak kendala ya, semuanya benar-benar aman. Karena biasanya kalau kita masih ada yang bingung cara pakainya, masih nggak ngerti fungsi fiturnya, kita langsung tanya ke tim Maju lewat layanan telepon. Bukan cuma fokus mencari konsumen, kami di Maju juga akan terus mencari dan menjaring talenta-talenta terbaik dari seluruh pelosok negeri. Namun, tentu aja itu bukan cuma soal hard skill, tapi juga soal bagaimana mereka bisa memiliki mindset yang sama dengan Maju. Ini adalah bukti nyata dari langkah kita. Langkah kecil yang dimulai dari beberapa kaki. Langkah yang tidak pernah lelah untuk percaya bahwa sebuah mimpi perlahan dapat berubah menjadi kenyataan. Saya Adi Wahyu Rahadi bersama segenap keluarga Maju Indonesia akan terus melangkah maju melampaui batasan. Bukan hanya untuk kami sendiri, tapi untuk kemajuan perekonomian negeri.